Mereka mendapat kabar buruk malam ini. Mr. John mengabari kalau kondisi kakek Helix semakin terpuruk. Kondisinya mendadak kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sehingga, Muel, Mami Andrea, dan Daddy James langsung pergi ke rumah sakit. Lily mau ikut, tapi Mami melarang Lily untuk ikut, karena memang kondisinya tidak ada yang menjaga Leo. Nadine juga diminta untuk menunggu di rumah bersama dengan Lily. Besok pagi mereka bisa datang bersama dengan Bibi Ditra yang membantu menjaga Leo. Sayangnya, saat itu suara gemuruh petir saling bersahutan dengan derasnya hujan yang turun. Sehingga Lily sama sekali tidak bisa tidur. Dia bahkan tidak berani meninggalkan Leo sendiri di kamar dan kini beralih ke ruang tengah. Kediaman cukup sepi sekarang. Pak Ernest mungkin sudah istirahat, tidak tahu kalau Pak Emil. Miss Sally sibuk mempersiapkan dan mengatur kebutuhan logistik di dapur. Sehingga tinggallah Lily, Nadine, dan si kecil Leo bersama mereka di ruang tengah. Meskipun lagi hujan lebat begini, Leo ternyata lelap juga. Bahkan dari tadi suara petir, dia gak menggubrisnya sama sekali, gumam Nadine yang terus memperhatikan gerak-gerik Leo yang masih terpejam. Lily hanya terkekeh kecil mendengar ucapan Nadine. Mungkin karena ada Lily di samping Leo, jadi bayi itu tidak merasa ditinggalkan. Justru sekarang karena diperhatikan Nadine, dia jadi semakin merasa aman. Gak sabar, anakku kapan keluarnya ya? Ucap Nadine sembari mengelus perutnya yang bahkan belum terlihat buncit sama sekali. Nanti membesar kok Nat. Dulu Lily juga begitu, bahkan waktu perut Lily besar, rasanya Lily panik sekali, soalnya Leo di dalam juga semakin berat. Lily benar-benar takut kalau nanti dia meledak tiba-tiba, sahut Lily yang benar-benar serius ketika mengatakannya. Menjadi ibu untuk pertama kalinya membuat Lily merasakan banyak pengalaman baru. Ketika pertama kali mengetahui yang namanya stretch mark, semua itu masih terasa sangat baru bagi Lily. Benar-benar baru sehingga terkadang Lily panik. Beruntung saat itu ada Dokter Bella, Ellie, dan juga Jessie yang mengurusnya dengan baik. Sehingga mereka membantu Lily untuk lebih tenang, apalagi ketika Dokter Bella memberikan edukasi tentang hal-hal yang akan Lily alami selama kehamilan nanti. Mungkin Nadine bisa minta tolong juga sama Om Maxi, beliau kenal Dokter Bella. Nadine pernah lihat dokter yang waktu itu jenguk Lily. Tanya Lily. Wanita itu mencoba untuk mengingat-ingat kembali orang-orang yang mulai dia kenal. Tapi sepertinya Nadine tidak ingat kalau dia pernah bertemu dengan orang yang dimaksud oleh Lily. Nadine menggeleng dengan ragu. Sepertinya memang begitu sih, Li, balas Nadine juga bingung. Besok Lily kenalin. Siapa tahu nanti Nadine bisa jadi salah satu pasien Dokter Bella. Nadine menghela nafas. Gara-gara bahas pasien, aku jadi ingat sama kakek Helix. Semoga beliau baik-baik aja, ujar Nadine. Lily mengangguk setuju, karena Nadine sudah berkata seperti itu. Lily jadi ingat bagaimana paniknya Daddy James tadi ketika mengabari satu rumah kalau kakek Helix pingsan dan katanya sudah dibawa ke rumah sakit oleh Mr. John. Kondisi kakek Helix juga tidak menunjukkan sesuatu yang bagus. Karena sampai sekarang belum ada kabar terkini tentang kondisi kakek Helix. Li, kalau misalnya nih ya. Misal, Malvin datang ke sini, boleh gak aku minta tolong sama Lily, jangan pernah mengatakan kalau aku itu ada di sini, ucap Nadine. Lily mengernyitkan dahinya bingung. Kenapa Nat? Memangnya Malvin gak tahu Nadine pergi kemana, padahal udah beberapa hari ini Nadine tidak kembali ke rumah. Nadine menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebenarnya aku ragu juga dia mau datang mencari ke sini. Apalagi, aku bertanya dengan teman-teman di sekitarnya, dia benar-benar menjadi orang yang gila belajar. Bahkan sedang mendirikan sesuatu yang aku sendiri tidak pernah diberitahu sebelumnya, ucap Nadine yang mendadak lesu. Ditambah lagi Nadine sangat mengetahui bagaimana Malvin yang tidak akan menghubunginya jika tidak dihubungi lebih dulu. Kembalinya teman masa kecil Malvin mungkin membuatnya lupa akan sosok Nadine.
Lily menarik kedua sudut bibirnya tipis. Tidak disangka kalau Nadine akan membicarakan tentang Malvin, padahal wanita itu punya niat untuk berpisah. Lily yakin, dalam lubuk hati terdalam Nadine, pasti wanita itu enggan untuk bercerai karena masih mencintai Malvin. Nadine belum pernah bertemu dengan Malvin lagi. Nadine menganggukkan kepalanya, tatapan wanita itu berubah sendu. Aku gak punya muka buat ketemu lagi sama Malvin, Lee. Ada banyak hal yang aku gak tahu tentang dia, dan pintu hatinya memang tidak pernah membiarkanku menjadi lebih dari sekedar tamu, tambah Nadine. Hah. Helaan nafas itu terdengar cukup gusar. Lily bisa merasakan langsung bagaimana frustasinya Nadine sekarang. Mau maju, takut, mau mundur pun rasanya sungkan. Ngomong-ngomong, kenapa Lily gak kasih aku kalau hamil ternyata melelahkan? Tanya Nadine yang kini berubah menatap penuh selidik ke arah Lily. Wanita itu justru mengendikan bahunya santai. Karena Nadine tidak pernah tanya sebelumnya, balas Lily. Nadine berpikir sejenak, apa yang dikatakan oleh Lily memang benar. Nadine tidak pernah bertanya pada Lily, kalau ternyata hamil itu cukup melelahkan. Nadine pasti pagi-pagi merasa mual dan pusing kan? Tanya Lily penuh selidik. Iyalah, mana kemarin waktu kamu sama Muel pergi jalan-jalan berdua. Aku harus pergi ke dokter, ditemenin Lucy sama Shaun. Lily tampak terkejut. Kenapa Nadine tidak memberitahu Lily? Menurut Lily kalau aku nanti memberitahu Lily, Muel gak akan curiga begitu. Lily terdiam, kemudian wanita itu kembali menghela nafas jengah. Intinya kita harus menyembunyikan fakta ini dulu. Jangan biarkan siapapun tahu, tambah Nadine lagi yang sengaja sedikit berbisik agar Miss Sally yang ada di dapur sana tidak mengetahuinya juga. Lalu bagaimana dengan Shaun? Tanya Lily bingung. Nadine menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Tentu saja aku sudah mengancamnya, sehingga dia sudah dijamin tidak mungkin membongkar rahasia ini ke siapapun. Nadine benar-benar mempercayai Shaun. Sejujurnya Lily tidak pernah menyangka kalau Nadine akan cepat akrab dengan Shaun. Padahal saat itu Shaun bahkan mengurangi Lily sebagai calon ibu tirinya, sehingga menyambut Lily dengan tidak baik. Nadine cepat sekali akrab dengan Shaun ya, padahal sebenarnya Lily masih tidak terlalu akrab dengannya, ucap Lily. Akrab ya akrab saja, Shaun terlihat seperti orang yang susah berteman. Dia cukup pemalu juga, balas Nadine yang kembali mengingat perangai Shaun. Lily semakin merasa bingung, karena Shaun yang dia kenal justru bawel dan sangat ceplas-ceplos. Sepertinya hanya di hadapan orang-orang baru dia akan terlihat sangat elegan. Padahal sifatnya 11-12 dengan Om Maxi. Alis Nadine terangkat sebelah. Oh ya. Itu benar, bahkan waktu pertama kali Shaun melihat Lily, tahu tidak apa yang dia katakan. Nadine semakin penasaran. Apa? Tanya Nadine. Dia mengira kalau Lily ini calon ibu tirinya, makanya dia tidak suka begitu melihat Lily untuk yang pertama kalinya, ucap Lily yang kembali mengingat saat-saat pertama kali Lily berada di kediaman Om Maxi. Kediaman yang besar, bahkan sepertinya 2 kali lipat lebih besar dari kediaman Artadov sekarang. Sayang, isi rumah itu bisa dibilang sedikit, hanya ada beberapa pelayan yang silih berganti untuk membersihkan tempat itu. JDERRR. Refleks Lily melihat Leo yang langsung bergerak tidak nyaman. Mana Nadine sekarang memeluknya dari samping karena terkejut. Miss Sally dan Pak Emil datang untuk memastikan keadaan. Nona baik-baik saja? Tanya Miss Sally begitu pandangannya beradu langsung dengan Nona Nadine. Nadine menganggukkan kepalanya. Kami baik-baik saja, hanya sedikit terkejut dengan suara gemuruh tadi. Lily merasa kalau Leo sepertinya akan bangun. Karena tidak lama dari dugaannya, Leo benar-benar menangis. Tentu saja Lily dengan cepat membawa Leo ke dalam gendongannya dan mencoba menenangkan bayi kecil itu. Perasaanku kok jadi gak enak begini ya Li? Tanya Nadine sembari memegang jantungnya yang berdegup kencang, efek terkejut karena suara petir tadi.
Pak Emil, sudah kunci gerbang masukkan? Tanya Nadine serius. Pak Emil menganggukkan kepalanya. Tentu Nona, saya sudah memastikan kalau pintu gerbang dan pintu depan terkunci, dan sudah ada beberapa orang yang dikirim Tuan Besar untuk menjaga kediaman ini. Oek. Suara tangis itu semakin kencang, Lily jadi ikutan panik karena sebelumnya Leo tidak pernah seperti ini. Lily mencoba memberikannya ASI, namun Leo tidak menggubris sama sekali. Miss Sally, Leo kenapa nangis terus? Tanya Lily. Miss Sally hanya diam, namun tatapannya berubah aneh. Nona, saya minta Nona sekarang pergi ke kamar Tuan Besar, pinta Miss Sally tiba-tiba. Nadine juga terkejut ketika melihat dari arah taman belakang ada dua orang berpakaian serba hitam menaiki pagar. Pak Emil, panggil Nadine yang tanpa kenal takut langsung pergi menyusul Pak Emil yang kini menyusul dua orang tersebut. Lily segera mengamankan Leo. Cepat Nona. Sekarang kamar Tuan dan Nyonya Besar yang paling aman. Jangan lupa menguncinya, pinta Miss Sally dengan tatapan yang begitu serius. Lily sempat linglung, apalagi ketika melihat Nadine yang dia ketahui sedang hamil, justru berlari ke arah dua orang aneh itu. Nah Nadine bagaimana? Cepat Nona, tidak ada waktu lagi. Ujar Miss Sally yang kini menarik Lily untuk segera bersembunyi di kamar Mami dan Daddy. Lily hanya bisa pasrah, sembari menggendong Leo dan memeluk bayi kecil itu dengan erat. Ketika sampai di depan kamar Mami dan Daddy, Miss Sally sempat menatap Lily. Nona, tenang saja. Saya akan menghubungi pihak yang berwajib. Anda hanya perlu bersembunyi di sini dan jangan sekalipun membuka pintu kalau tidak mendengar suara dari yang Nona kenali, ucap Miss Sally terlihat panik dan takut di saat yang bersamaan. Lily menganggukkan kepalanya dengan patuh, meski sebelum dia menutup pintu itu, dia bisa melihat kalau saat ini Nadine berusaha mengejar dua orang yang sepertinya sudah menyadari keberadaan Nadine dan Pak Emil. Lily berdoa semoga mereka berdua baik-baik saja. Leo masih menangis, dan badan Lily tiba-tiba gemetar. Lily mencoba untuk menenangkan bayi itu namun tidak bisa. Dia mencoba mencari sesuatu untuk menghubungi Muel. Beruntungnya Lily ketika melihat ada telepon di atas nakas dekat dengan pintu masuk. Namun ketika Lily mencobanya, ternyata sambungan telepon tersebut sudah diputus secara sengaja. Bagaimana ini? Gumamnya sembari mencoba menenangkan Leo. Nak jangan nangis dulu ya, nangisnya nanti aja. Doain semoga Aunty Nadine sama calon sepupu Leo gak kenapa-kenapa ya, ucapnya yang masih mencoba untuk menenangkan bayi kecil itu. Lily masih bersembunyi dan berusaha untuk menutup pintu balkon beserta gordennya. Dia tidak ingin ada celah yang bisa membuat perampok itu benar-benar berhasil memasuki kawasan ini. Sementara itu, Nadine mencoba mengejar ketika dia tidak sengaja menemukan ada benda tajam yang mungkin terjatuh ketika mereka berusaha untuk memanjat. Orang-orang yang memang dikirim untuk menjaga kediaman langsung datang dengan jumlah yang banyak, sehingga para perampok tadi langsung kabur mengetahui jumlah mereka kurang. Nona tidak apa-apa. Tanya Pak Emil, mana cuaca malam yang dingin ini? Nadine berlari hujan-hujanan. Nadine mengangguk, namun mendadak dia merasa sedikit nyeri di bagian perutnya. Nadine tersadar kalau saat ini dia sedang hamil. Astaga! Ujarnya yang merasa bodoh sendiri. Arah mata Nadine tidak sengaja menangkap area balkon atas di kamar kedua orang tuanya. Matanya membulat sempurna tatkala ada satu kawanan perampok lagi yang berusaha naik menuju balkon. Hei! Turun! Teriak Nadine yang terkejut bukan main. Pak Emil langsung turun tangan, begitu juga yang lain. Nona Lily. Miss Sally berteriak nyaring ketika dia melihat satu kawanan itu merangkak naik ke atas balkon. Cepat tangkap bodoh. Kesal Nadine yang mau lari atau manjat sudah tidak mampu, karena dia ingat sedang hamil. Lily yang berada di dalam terkejut bukan main tatkala ada orang yang menggedor pintu balkon.
Lily benar-benar takut dan mencoba untuk sembunyi di kamar mandi, meski dia tahu itu tidak tepat, tapi mau bagaimana lagi. Lily sudah tidak bisa berpikir jernih karena yang dia pikirkan sekarang adalah keselamatan putranya. Lily hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk. BRAKK. BRAKK. PRANGG. Lily mengunci pintu kamar mandi itu dengan cepat. Dia merasa kalau pencuri itu berhasil masuk karena ada suara kaca yang pecah. Lily terduduk di lantai kamar mandi sembari memeluk Leo yang saat ini sudah lebih tenang. Namun seluruh tubuh Lily benar-benar gemetar. Lily tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar tapi dia merasa kalau keadaan di luar sedang kacau balau sekarang. Dadanya benar-benar sesak, namun dia terus mendekat Leo yang kali ini membuka mata dan menatap langsung ke arah Lily. Tangan bayi mungil itu seakan sengaja mencoba untuk menyentuh dagu Lily. Hati Lily menjadi sedikit kalut, dia takut meninggalkan Leo atau Muel. Pikiran negatif mulai berkecamuk, yang Lily inginkan adalah selamat dan bisa menemani Leo sampai Leo besar nanti. Lily tidak ingin Leo merasakan apa yang pernah Lily rasakan, di mana dia tidak mendapat kasih sayang yang sempurna dari ayah maupun ibu. Lily, kamu di mana? 1 jam sebelum itu, Muel bergerak gelisah di depan ruang ICU tempat kakeknya berada. Di luar sedang hujan lebat, meski sekarang mereka sangat beruntung karena bisa sampai rumah sakit sebelum hujan. Dengar-dengar banyak pohon tumbang karena hujan besar tiba-tiba melanda. Mr. John sedang memberikan penjelasan kepada Mami maupun Daddy terkait kondisi kakek Helik. Mengingat Mr. John yang selama ini menemani kakek Helik. Tuan besar sepertinya jatuh di kamar mandi, karena saya melihat pintu kamar mandi terbuka namun dia berbaring di depan kamar mandi itu, ucap Mr. John yang sekarang ikut khawatir. Mendengar pengakuan Mr. John, tentu saja mereka tidak bisa tenang. Begitu juga Muel yang kini duduk dan berdoa semoga kakeknya itu baik-baik saja. Suara gemuruh petir memang tidak sampai terdengar, tapi suara orang-orang yang berteriak kaget membuat Muel semakin dibuat terkejut, apalagi dia mengingat Leo dan Lily di rumah. "Kenapa Mi?" tanya Daddy James. "Gak ada, aku cuma ikutan kaget." Mereka menunggu cukup lama kabar dari dalam sana. Dokter yang menangani pun keluar. Dia segera mengajak Daddy James berbicara. Tidak lama setelah itu maminya mendapat kabar mengejutkan yang membuatnya membulatkan mata terkejut, sembari menutup mulut tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. "Muelle," panggil Andrea dengan suara yang cukup besar. Muel langsung bangkit dengan tatapan penuh tanya, dan sekarang mengernyit bingung dengan suara maminya yang memanggil dirinya terlalu keras. "Kamu pulang sekarang, Lily sama Leo dalam bahaya." Tanpa pikir panjang Muel langsung pergi dengan perasaan kalut, namun sebelum dia jauh, dia bisa mendengar suara maminya yang memintanya untuk hati-hati dan jangan ngebut. Tidak tahu saja kalau jantung Muel berdegup kencang karena sekarang memikirkan nasib Lily dan Leo di rumah. Dia berusaha untuk menghubungi orang rumah tapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Muel semakin kalut saja ketika bertepatan dengan mobil polisi yang tentu saja melaju ke arah kediaman mereka. Seharusnya tadi Muel tidak meninggalkan Lily sendiri sehingga dia mendapatkan musibah seperti ini. Muel mendengus sebal dan kini hanya bisa merutuki diri sendiri yang merasa takut gagal menjaga Lily dan Leo. Dia kemudian melajukan mobilnya lebih kencang agar segera sampai di rumah. Begitu sampai dia sudah melihat banyak polisi yang mulai masuk ke dalam. Muel melihat area tengah kosong, ketika dia melihat Nadine wanita itu menunjuk ke arah balkon kedua orang tuanya. Lily sama Leo di dalam kamar Daddy sama Mami. Tukas Nadine yang langsung membuat Muel mengumpat sebal dan menyusul pencuri tersebut. Beruntung polisi dengan cepat mengamankannya meski pintu balkon rusak karena pencuri berusaha untuk masuk. Muel ikut memanjat melalui tangga yang memang disiapkan oleh para penjaga dari tadi. Ketika sampai di atas balkon,
dada Muel bergemuruh ketika tidak melihat jejak Lily dan putranya. Lily, kamu di mana? Muel mencari ke seluruh sudut namun tidak menemukan siapapun. Matanya tertuju pada pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Pintu kamar masih terkunci, jadi kemungkinan Lily masih ada di sini. Muel mencoba peruntungan untuk mengetuk pintu kamar mandi. Tidak lama setelah itu pintu terbuka. Menampilkan wajah lega dan bahagia Lily ketika melihat langsung Muel berdiri di hadapannya. Namun entah kenapa kaki Lily mendadak lemas sehingga ketika dia hendak melangkah lebih dekat dia malah limbung. Beruntung Muel dengan sigap menangkapnya dan melihat kondisi Leo yang justru sudah terlelap. Kamu gak apa-apa kan Li? Tanya Muel khawatir. Lily hanya menganggukkan kepalanya kecil dan tersenyum letih. Dia tidak tahu kalau perasaan menegangkan seperti ini justru menguras energi yang cukup besar. Muel membiarkan Lily untuk tenang lebih dulu, sebelum mereka keluar dari kamar mami dan dadinya. Nadine memang sudah menunggu di depan kamar dan membantu Lily menggendong Leo sementara dia dipapah Muel. Kamu gak apa-apa kan Li? Tanya Nadine khawatir. Kamu sendiri gak apa-apa kan Nat? Tanya Lily yang juga khawatir. Dia lemas melihat Nadine yang tiba-tiba lari, padahal posisinya saat ini Nadine tengah mengandung. Nadine mengangguk sebagai jawaban dan turun dengan menggendong Leo lebih dulu. Di bawah cukup ramai karena ada polisi yang meminta saksi. Kalian berdua masuk dan istirahat saja di kamar. Leo juga sudah tidur, ucap Muel kepada Lily sambil memapah wanitanya sampai tiduran. Aku keluar sebentar ya, ucap Muel yang kini mengecup pelan dahi Lily. Sementara Nadine meletakkan Leo di box bayinya sebelum ikut keluar menyusul Muel setelahnya. Saya sebenarnya sedang berkumpul bersama kedua nona muda keluarga ini, terus tiba-tiba melihat ada dua orang berpakaian serba hitam memanjat. Sebelum itu saya melihat ada bungkusan hitam yang terbang dan jatuh di bagian halaman belakang rumah, ucap Miss Sally memberikan kesaksian. Kemudian Pak Emil juga melihatnya dan langsung mendekat. Nona Nadine kami juga mengikuti dari belakang. Saya benar-benar terkejut saat Nona Nadine mengikuti Pak Emil, dan saya berusaha untuk menyelamatkan Nona Lily dan Tuan Muda Kecil, memintanya untuk bersembunyi di kamar Tuan Besar, ujar Miss Sally. Dia tampak merasa bersalah karena meminta Nona Lily dan Tuan Muda Leo bersembunyi di sana. Sejujurnya saya merasa sangat bersalah karena meminta Nona Lily bersembunyi di sana, karena saya pikir tempat itu yang paling aman untuk Nona dan Tuan Muda saat itu, tambahnya. Beberapa polisi mencatat kesaksian Miss Sally, dan Pak Emil hanya diam saja. Namun dia merasa ada sesuatu yang cukup janggal di sini. Entahlah, itu hanya pikirannya saja atau bagaimana, tapi sepertinya dia agak familiar dengan kejadian seperti ini. Permisi Pak. Muel mendekat ke arah mereka. Saya minta Anda untuk menangkap pelaku yang lainnya dengan segera. Karena saya tidak ingin apa yang sudah menimpa keluarga saya sekarang, kembali lagi terjadi karena pelakunya masih belum tertangkap, tegas Muel yang menatap datar ke arah mereka saat ini. Aura intimidasi dari Muel tidak bisa terelakkan begitu saja. Sehingga mereka hanya bisa mengangguk patuh, dan memberikan hasil yang terbaik sesuai kemampuan mereka. Akhir-akhir ini memang marak terjadi perampokan. Kami belum menemukan otak perampokan, yang mungkin kami tangkap ini adalah kaki tangannya saja, namun kami akan pastikan memberikan hasil yang terbaik untuk kasus ini. Kalau begitu kami permisi Tuan, ucap salah satu dari mereka pamit untuk meninggalkan kediaman ini. Muel mengangguk singkat, dan sekarang dia menoleh ke arah Nadine. Dilihatnya wajah sang adik yang berubah pucat. Muel segera membantu untuk memapah Nadine. Katanya kamu lari nyusul Pak Emil. Kamu kira nyawa kamu ada berapa Nat? Berani banget pakai nyusul Pak Emil buat nangkap pelakunya. Kalau kamu juga kenapa-napa, aku jadi gak punya kembaran. Tukas Muel sebal. Nadine mendengus sebal ketika mendengar omelan Muel. Sepertinya Muel memang suka sekali mengoceh,
membuat kepala Nadine semakin sakit ketika mendengar omelannya. Berhentilah mengomel, Tuan menyebalkan. Lebih baik kamu mengurus Lily dan Leo. Aku panik banget waktu inget Lily sama Leo ada di kamar Mami sama Daddy, balas Nadine jengah masih tetap merangkul Muel karena pria itu juga memapahnya. Sekarang lebih baik kamu istirahat, jangan banyak berpikir. Dan jika hal ini sampai terjadi lagi, tolong jangan pernah nekat mengejar pencurinya, apalagi dengan tangan kosong. Mungkin kamu bisa bela diri, tapi kalau yang menjadi lawanmu melebihi kemampuanmu, maka semuanya akan sia-sia. Kamu dengar itu, Nadine? Nadine memutar bola matanya jengah. Iya, Muel. Berita tentang perampokan di kediaman Artadov tentu saja menghebohkan seluruh kota. Belum lagi saat itu juga dikabarkan Tuan Helik pimpinan Artadov Group mengalami koma dan ditemukan pingsan di depan kamar mandi. Kakek Alvaro dan nenek yang mendengar berita ini juga ikut panik. Sayangnya mereka malah mengetahui berita ini dari media bukan dari keluarga mereka langsung. Tentu saja kakek Alvaro kesal bukan main, tapi nenek mencoba menenangkan. Apalagi sekarang posisinya kakek Alvaro berada di rumah sakit. Kenapa kalian tidak mengatakan kepadaku kalau kemarin terjadi hal yang begitu mengerikan? Tukas kakek Alvaro marah. Andrea menghela nafas. Dad, bukannya kami tidak mau memberitahu, tapi keadaan kemarin membuat kami tidak bisa berpikir dengan jernih. Papa masuk rumah sakit dan sekarang dinyatakan koma oleh dokter, lalu saat itu juga Andrea dengar kabar kalau rumah dirampok. Jadi saat itu kami semua kalut, Dad, ucap Andrea berusaha menjelaskan kepada kakek Alvaro sebelum kesalahpahaman semakin melebar. Andrea saja tidak berani masuk kantor mengingat kondisi mertuanya yang benar-benar kritis sekarang. Kalaupun nanti mertuanya kembali pada kondisi stabil, dokter menyarankan agar Tuan Helik tetap berada di rumah sakit untuk pemantauan. Itu benar Tuan Alvaro, bukannya kami mau menyembunyikan hal ini kepada Anda, tapi memang kondisinya sedang tidak memungkinkan, jelas Mr. John membantu Nyonya Andrea untuk menjelaskan kepada Tuan Alvaro. Kakek Alvaro hanya diam dan berdeham pelan. Dia akhirnya bisa sedikit lebih tenang, meski sekarang dia teringat cucu dan cicitnya. Lalu bagaimana dengan keadaan Nadine, Lily dan Leo? Tanya kakek Alvaro. Mereka baik-baik saja. Sedikit syok, apalagi Lily yang saat itu bersembunyi di kamar kami bersama Leo. Beruntung mereka berdua tidak terluka. Sekarang ada Muel di sana yang menjaga rumah. Kami juga sudah memberikan penjagaan yang ketat di kediaman, balas Daddy James saat sempat terdiam sejenak. Meski saat ini Andrea dan James mendapat kabar buruk dari Kelvin. Tentu saja mereka langsung mengutus Kelvin untuk mencari tahu kejadian sebenarnya. Ada kemungkinan kalau kejadian ini sudah direncanakan. Namun itu hanya kemungkinan kecil, karena tingkah aneh perampok yang mengincar kamar Tuan James dan Nyonya Andrea. Seolah-olah mengetahui kalau sesuatu yang penting memang ada di sana. Sekarang kita doakan saja semoga Helik bisa kembali siuman. Penyakitnya kambuh, apa lebih baik Helik bersama kita saja. Setidaknya kalian bisa bermain catur bersama, ucap nenek. Aku berani bertaruh dia tidak akan mau, balas kakek Alvaro. Dia tahu kalau Tuan Helik yang terhormat itu pasti tidak ingin merepotkan banyak orang. Ketika diajak untuk tinggal bersama Andrea dan James, dia menolak. Apalagi dia malah meminta James kembali meneruskan perusahaan turun-temurun dari keluarganya. Mr. John, apa tidak sebaiknya Anda mencoba untuk ke perusahaan sekarang? Karena perusahaan sedang tidak ada yang mengawasi. Saya dan James sudah punya orang terpercaya untuk menjaga perusahaan sementara waktu, ucap Andrea yang kini menoleh ke arah Mr. John. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk permisi ke perusahaan dulu. Mereka semua mengangguk dan melihat punggung Mr. John mulai menghilang dari balik tembok. Mereka semua kembali pada posisi dan berdoa menunggu kakek Helik kembali sadar. Andrea melirik James yang saat ini terdiam. Kamu tidak apa-apa kan?
Tanya Andrea lembut. James hanya menggeleng meski Andrea tahu kalau suaminya itu sedang dilanda khawatir sekarang. Sementara itu kediaman Artadov menjadi ramai. Tepatnya kedatangan banyak orang, ada teman-teman Muel yang tidak lain Ogis dan Marcel, kemudian ada Lucy, dan juga ada beberapa teman-teman dari geng motor Nadine. Muel, Lily sama Leo bagaimana keadaan mereka? Tanya Lucy saat ini khawatir ketika mendengar kabar buruk dari keluarga sahabatnya. Baik-baik saja, hanya Lily belum berani keluar dan masih lemas. Sehingga dia butuh waktu untuk kesini, apalagi dia juga harus menjaga Leo, ucap Muel yang sebenarnya ingin ikut menemani Lily, tapi tidak berdaya karena harus menyambut tamu dengan baik. Ogis menyenggol Marcel, kemudian Marcel menoleh ke arah Ogis bingung. Muel benar-benar sudah dewasa ya. Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bersikap seperti ini. Sungguh gentle sekali. Ucap Ogis yang langsung dapat lirikan tajam Muel. Marcel mendengus sebal. Berhentilah untuk menjadi gila, Ogis. Aku benar-benar lelah melihat kelakuanmu, ungkap Marcel. Ogis tentu merasa tidak terima, ada apa dengan Marcel hari ini? Dia menjadi galak hanya karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Jangan membawa-bawa emosi perjodohanmu ke sini. Orang-orang sedang ikut berduka atas kejadian semalam, ucap Ogis yang membuat Marcel memutar bola matanya jengah. Lucy yang tidak sengaja mendengarkan ucapan mereka tampak terkejut. Marcel dijodohkan. Kenapa bisa begitu? Tanya Lucy terkejut. Begitu juga Muel yang menoleh dengan penasaran tatkala mendengar ucapan Lucy tentang Marcel. Hah, sudahlah, dasar gentong. Memang ya aku tidak bisa mempercayaimu lagi, ujar Marcel sebal, sementara Ogis hanya terkekeh puas melihat reaksi Marcel. Tidak lama setelah teman-teman Nadine pamit pulang, apalagi mereka merasa sudah cukup lama berada di sini. Lucy melirik Nadine yang sudah kembali sendirian. Dia mendekati wanita itu dan mengejutkannya. Sehingga Nadine memberikan lirikan tajam ke arah Lucy. Sudah basi say, lebih baik jangan mengejutkan orang seperti ini, ungkap Nadine. Lucy mengendikan bahunya acuh. Tidak apa-apa selama itu kau, balas Lucy. Aku ingin melihat Leo, tapi kata Muel dia ada di kamar. Aku tidak enak mau ke kamar mereka, ungkap Lucy. Nadine menghela nafas. Nanti juga Lily akan keluar, kamu tenang saja, balas Nadine. Lucy sekarang celinggak-celinguk mencari kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang penting pada Nadine. Malvin tidak mengatakan sesuatu, atau mungkin akan datang saat ini? Tanya Lucy penasaran. Tidak, balas Nadine singkat. Lucy membulatkan matanya tidak percaya. Bagaimana bisa dia mempercayai hal ini? Tidakkah seharusnya Malvin lebih perhatian dan tergerak mendengar kabar buruk dari keluarga istrinya? Apa dia benar-benar sudah tidak peduli? Nadine mengendikan bahunya acuh. Entahlah, aku tidak tahu dan rasanya tidak mau tahu. Lucy berbisik lagi. Tapi bukankah, Muel bisa saja curiga? Tidak, dia pasti sudah curiga dari awal. Apalagi dari awal kamu sudah menunjukkan kelakuan aneh ketika menyangkut Malvin. Nadine hanya bisa menghela nafas dan sesekali melirik ke arah ponselnya. Bisakah dia berharap kalau Malvin benar-benar menghubunginya setelah mendengar kabar ini? Tidak bisa begini. Padahal baru 2 hari yang lalu Maxi dan Shaun kembali ke sini. Tapi sekarang mereka sudah mendapat kabar buruk tentang keluarga Artadov. Musibah rampok dan juga keadaan Tuan Helik yang saat ini sedang kritis. Sejak tadi Maxi bahkan tidak fokus melakukan sesuatu. Karena terpikirkan Lily dan Leo, apalagi dia mendengar langsung kronologinya dari Tuan River yang memberikan kabar. Bagaimana bisa mereka baru mengabari ketika beritanya sudah basi begini? Keluh Maxi. Aku jadi tidak tenang, seharusnya mereka mengabariku lebih awal. Tambah Maxi lagi, dia semakin menjadi tidak terkendali.
Sehingga ketidakfokusannya malah membuat orang-orang ikut bingung ketika dia menghadiri rapat eksklusif dengan anak perusahaan yang baru didirikan sebulan lalu. "Tuan, apa Anda bisa sedikit lebih tenang?" tanya Philip yang sebenarnya juga terkejut mendengar kabar tersebut, namun lebih terkejut lagi karena Maxi tiba-tiba berdiri saat rapat lalu mondar-mandir tidak jelas begini. Para karyawan yang hadir rapat pasti kebingungan dengan sikap atasannya. Mau ditegur Philip, sudah berapa kali tapi tidak direspon. Sepertinya rapat pada pagi hari ini harus diundur karena ada alasan penting, jadi kalian bisa menyiapkan produk dan materinya lebih baik lagi dari ini, ujar Maxi yang seakan sudah mengerti dengan situasi saat ini. Maxi kembali ke ruangan diikuti Philip yang ada di belakangnya. Tentu saja, Philip tidak mungkin membiarkan tuannya ini sendirian atau dia akan nekat pergi tanpa memberitahu Philip, lalu membiarkan Philip dengan pekerjaan yang begitu menggunung. Belum hilang keriwehannya dengan tingkah tuan besar Louis Group ini, datang lagi tuan muda Sean yang ikut panik dengan berita ini. "Kita harus pergi ke sana, Pi," ujar Sean serius. Maxi menghela nafas jengah. "Kamu harus berhadapan dengan Philip sebelum pergi." Sean segera melirik Philip sinis, meski begitu Philip hanya bisa mengelus dada sabar. Karena memang dia merasa kalau mereka tidak bisa langsung ke sana. Louis Group bukan perusahaan kecil. Kalaupun Maxi bisa mengerjakan tugasnya dalam jarak jauh, tapi bagaimana dengan rapat dadakan klien penting yang tentu saja tidak akan setuju jika diadakan rapat secara online atau secara daring. "Tidak bisa seperti ini dong Pi, kita harus datang. Mereka sudah memperlakukan kita dengan baik, masa ketika mendapatkan musibah seperti ini, kita justru tidak datang membantu mereka?" Maxi kini mengarahkan pandangannya menuju Philip. "Itu benar Philip. Kita harus membantu mereka. Setidaknya kita harus datang menjenguk Tuan Helik yang kritis." Balas Maxi setuju. "Tetapi Tuan, tidakkah Anda memikirkan lagi? Mungkin kita bisa pergi setelah rapat penting dengan beberapa dewan direksi selesai. Atau saya akan majukan jadwalnya sesuai dengan permintaan Anda. Kalau tidak mereka mungkin punya pikiran untuk memberontak pada Tuan," ucap Mr. Philip yang benar-benar terlihat menyedihkan sekarang. Maxi tampak menimbang-nimbang ucapan Mr. Philip. Karena bagaimanapun, Philip adalah asisten kepercayaan dan juga sekretaris. Memang apa yang dikatakan oleh Philip ada benarnya. "Baiklah kalau begitu, majukan jam rapat sekarang. Lalu jangan lupa untuk memesan tiket pesawat ke sana." Titah Maxi yang mendapatkan anggukan setuju dari Philip. Setidaknya Tuan Maxi masih mau mempertimbangkan sarannya sebelum benar-benar nekat pergi tanpa memperdulikan hal di sekitarnya. Sean sepertinya tidak terima dengan keputusan Maxi. Entah kenapa dia ingin segera bertemu Nadine dan melihat dengan kedua matanya sendiri, kalau Nadine memang baik-baik saja, sehingga Sean sedikit tidak bisa lebih tenang. "Papi masih mau tetap di sini, kalau begitu biar Sean saja yang pergi lebih dulu," ujarnya yang benar-benar ingin pergi menyusul lebih dulu. "Tidak boleh," tegas Maxi yang melarang Sean untuk pergi meninggalkannya sendiri dan bisa seenaknya ke sana lebih dulu. "Kenapa?" tanya Sean tidak terima dengan jawaban Maxi. "Tidak boleh ya tidak boleh. Lagi pula apa salahnya menunggu sebentar? Papi juga panik," ungkap Maxi. Pada akhirnya Sean menurut dan kini benar-benar menanti sampai Maxi selesai rapat. Dia mencoba menghubungi Nadine namun hatinya sedikit ragu, apa lebih baik Sean mencoba untuk tidak mengganggu Nadine dulu. Wanita itu pasti sedang syok sekarang. Sekarang pilihannya ada Lucy. Karena sepertinya Lucy sudah berada di kediaman Artadov saat ini. Sehingga memungkinkan untuk menerima telepon darinya. Tut. Sean mencoba dengan harap-harap cemas. Lebih tepatnya sangat berharap Lucy mau mencoba menerima panggilannya. "Halo." Sean menghela nafas lega tatkala mendengar suara Lucy di seberang sana. Setidaknya Sean menjadi lebih tenang bisa mengetahui perkembangan kejadiannya. "Halo, ini saya Sean. Tahu,
balas Lucy singkat. Bagaimana keadaan di sana? Aman. Sean menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sangat terkejut mendengar respon Lucy yang seperti tidak niat menjawab pertanyaannya. Padahal dari tadi dia sudah sangat berharap balasan yang lebih dari ini. Tapi dia bahkan tidak mendapat jawaban sepanjang yang diharapkan. Saya hanya ingin bertanya terkait kondisi saat ini. Apakah Nadine dan Lily baik-baik saja sekarang di sana? Tentu saja, balas Lucy lagi. Sepertinya Sean tidak sengaja menghela nafas jengah. Sehingga Lucy bisa mendengarnya dari seberang sana. Kamu sebenarnya niat mau bertanya atau tidak? Suara Lucy yang dengan nada yang agak meninggi membuat Sean refleks menjauhkan ponsel genggam itu dari telinganya. Padahal Sean merasa kalau Lucy yang saat ini tidak berniat menjawab pertanyaan Sean. Cek, keadaan Nadine baik-baik saja, begitu juga Lily dan Leo. Polisi masih menyelidiki kasus ini, dan untuk kondisi kakeknya Muel, aku tidak tahu perkembangannya sejauh mana. Karena aku baru saja pulang dari rumah mereka, Lucy mengatakannya dengan sangat jelas. Sean menarik kedua sudut bibirnya ke atas tanpa sadar. Apalagi ketika mendengar jawaban dari Lucy, setidaknya dia bisa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Terima kasih, balas Sean. Sama-sama. Mungkin kamu bisa datang sore atau malam. Karena keluarga ini sedang kedatangan tamu yang penting. Sean mengernyit bingung. Siapa tamunya? Tanya Sean penasaran. Lucy tidak menjawab, melainkan menutup teleponnya secara sepihak. Sean jadi bertanya-tanya sebenarnya siapa tamu penting keluarga itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.